Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sohendro, NIM D1A020210, Prodi Agroekoteknologi, Fakultas Pertanian, Universitas Jambi. Di sini saya akan review tentang ceramah yang dibawakan oleh Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA yang bertemakan mengetuk pintu langit menebar damai di bumi dalam menjaga NKRI dalam rangka peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW 1442 Hijriah. Ayat yang sering dibahas pada saat membahas Isra Mi'raj yaitu Quran Surat Al-Isra ayat 17. Surat Al-Isra diapit oleh 3 surat dalam Al-Quran. Ini biasa disebut 3 serangkai. Sebelum surah Al-Isra kita diantar oleh surat An-Nahl atau surat lebah. Biasa disebut surah kecerdasan intelektual. Kemudian surah Al-Isra bisa dijelaskan secara akal. Perjalanan horizontal Nabi dari Mekah ke Palestina. Sedangkan Mi'raj yaitu yang tidak bisa dijangkau oleh akal. Maka itu disebut dengan keyakinan wilayah keyakinan. Setelah surat Al-Isra, kita diantarkan lagi dengan sebuah surah yang biasa disebut surah kecerdasan spiritual, yaitu surah Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi hampir semuanya tidak bisa dijangkau dengan akal. Bagaimana bisa masuk di akal ada orang yang tidur 309 tahun, kemudian Nabi Musa belajar dengan orang yang tidak populer sama sekali. Peristiwa Isra Mi'raj di malam hari menyimpan banyak rahasia yang belum banyak diungkapkan. Selama ini peringatan Isra Mi'raj lebih banyak ditekankan aspek fikihnya, yaitu salat sebagai hikmah paling besar dari peristiwa tersebut. Salat dalam pembahasannya pun lebih banyak ditekankan aspeknya sebagai rukun Islam, kedua yang wajib dilakukan hambanya. Berarti hambanya yang Isra Mi'raj itu hamba yang menempel dengan Tuhan. Yang berjarak dengan Tuhan tidak mungkin Isra Mi'raj. Maka dari itu, cara untuk menempel dengan Tuhan ialah sujud. Sujudlah kalian supaya kamu bisa lebih dekat dengan Tuhan. Jadi orang yang menepuk dadanya, mendongak kepalanya ke atas, sombong, angkuh, itu malah justru tidak bisa mendekati langit. Kalau ingin mendekati langit, jatuhkan kepala atau mahkotanya ke lantai. Jadi sujud itu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam bahasa Arab, sujud itu juga perlu diperhatikan. Dari akar kata sajadah, yaitu artinya menundukkan kepala ke lantai. Itu namanya saja. Dan bisa disebutkan sujud apabila bukan hanya kepalanya yang sujud, tapi isi kepalanya juga yang sujud. Jadi, kalau hanya menundukkan kepalanya saja ke lantai, tapi pikirannya berkeliaran, itu disebut sajad, bukan sujud. Perintah Tuhan itu sujud. Totalitas kita menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jika ingin mendekati ke langit, cara yang paling efektif itu adalah tersungkur, menjatuhkan mahkota yang paling puncak di dalam diri kita di hadapan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sujud itu ada 2 macam sujud, yaitu simbolik dan sujud hakikat. Sujud simbolik yaitu menyentuhkan kepala ke lantai, tidak peduli isi kepala sujud atau tidak. Sedangkan sujud hakikat yaitu menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Allah yang Maha Agung, menyandarkan kepada Allah bahwa kita tidak punya apa-apa di depan kebesaran Allah. Akan tetapi khusus di dalam sholat, sujud harus dilakukan dua-duanya, yaitu sujud simbolik dan sujud hakikat. Tidak sah sholat tanpa sujud tersebut. Tetapi yang paling penting sujud itu ialah penyerahan diri secara total kepada yang Maha Kuasa dari seorang hamba yang tidak mempunyai apa-apa. Itulah hakikat sholat. Pada saat berwudu jangan asal berwudu. Jika orang tidak bisa khusyuk dalam berwudu, maka dia mustahil juga khusyuk dalam sholat. Mulailah khusyuk dalam berwudu. Makanya saat berwudu kita disunahkan menghadap kiblat dan tidak bercakap. Salah satu kekuatan air wudu itu mampu menjernihkan pikiran.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.